banyak orang, tentu kalau saya itu juga dari hobi. Awalnya dari kecil tuh suka gambar. Ya anak kecil mana sih yang gak suka gambar ya. Dipegangi pensil, warna-warni gitu kan seneng ya. Terus kemudian saya tumbuh itu saya merasa aspek-aspek dalam seni rupa, dalam lukisan, dalam gambar itu punya potensi yang saya mampu olah. Misalkan dalam aspek warna, warna merah aja dia bisa membuat orang merasakan banyak hal. Warna merah tuh bisa bikin orang merasa marah, bisa terancam, bisa takut, bisa, tapi juga merasa apa itu romantis ya kan, rasanya warna merah itu juga kan membuat passion itu membara gitu. Itu baru dari warna aja, belum kalau misalkan digubah lagi dengan bentuk, dengan garis, kemudian dengan finishing, mungkin dengan tekstur juga, itu secara visual memberikan pengalaman yang membuat orang itu merasa tertarik lah ya, saya rasa, untuk mengalami karya seni lebih lanjut lagi. Saya banyak mengubah bentuk-bentuk ini dari benda-benda langit. Benda-benda langit itu bisa planet-planet, asteroid, terus kemudian dari objek langit ini awan. Bentuk awan itu banyak saya gubah dalam karya saya, banyak saya inkorporasikan. Kalau untuk latar belakangnya kenapa saya milih objek itu karena saya ini dibesarkan dalam keluarga yang religius juga. Jadi dalam agama Samawi, konsep dan semiotika untuk surga itu adanya di langit gitu. Karena itu langit itu banyak saya gunakan dalam karya-karya saya. Bagaimanapun konsep memento mori itu masih menjadi suatu hal yang relevan untuk saya berkarya. Karena dalam agama saya itu diajarkan kalau manusia itu hidup untuk beribadah gitu. Jadi saya melukis itu termasuk bagian dari ibadah saya. Saya berdoa dulu sebelum melukis dan saya berdoa ketika melukis. Saya banyak mengambil interseksi potongan, irisan dari pengalaman kolektif. Karena buat saya pengalaman yang irisan itu tadi itu seperti rantai ya. Rantai yang menyatukan. Jadi kumpulan rantai, banyak pengalaman kolektif itu menyatukan kemanusiaan seperti itulah. Mungkin agak naif juga ya dibilangnya, bagaimanapun juga saya masih muda. Tapi inilah yang menjadi dasar kesenian saya saat ini. Konsep itu bagi saya seperti landasan. Jadi landasan kan masih bisa dibangun, masih bisa diolah lagi. Waktu TA saya mengambil tema itu interseksi dari pengalaman survivor of mental illness, dari pengalaman para penyintas penyakit mental. Apa yang saya katakan tadi itu tentang konsep saya yang mendasari itu masih berlanjut juga pada karya-karya yang sekarang saya olah. Ide dan tajuk yang saya pakai adalah tentang inner peace. Menggambar makhluk hidup itu sesuatu yang agak menyeramkan buat saya. Kenapa? Saya punya pengalaman pribadi, ini cukup unik, tapi memang sungguh-sungguh terjadi. Jadi saya itu senang menggambar portret, pandai menggambar portret kebetulan. Terus saya pernah mendapatkan pengalaman laporan dari klien, gambarnya pindah sendiri. Gitu. Sejak saat itu saya sudah, nggak berani lah saya menggambar makhluk hidup secara gamblang, nyata gitu, nggak berani. Karena nggak cuma satu kali itu aja, beberapa kali ya. Misalkan anak kecil datang, lihat lukisan-lukisan saya yang berwujud figuratif itu, mereka nangis, mereka takut. Ada apa ini saya juga nggak tahu. Tapi di situ saya berusaha untuk membuat karya saya lebih umum lagi lah. Biar itu juga termasuk tantangan ya, pengalaman-pengalaman itu tadi bagi saya itu termasuk tantangan. Bagaimana saya boleh terus berkarya, tapi membuat orang-orang itu juga tidak terbatas dalam mengalami karya-karya saya. Untuk abstraksi dan objek-objek yang tidak terlalu figuratif ini, yang hanya representatif ini saya ambil juga karena saya senang untuk menginkorporasikan bagaimana orang itu mengindrakannya tidak hanya dengan logika, tapi juga dengan imajinasi. Saya banyak menggunakan konsep pareidolia dalam berkarya saya. Konsep pareidolia itu apa? Itu adalah
bagaimana kita manusia ini mengindra sesuatu yang tadinya tidak ada bentuknya sebenarnya, nggak ada jelasnya itu seperti apa. Misalkan tumpukan batu atau bentuk-bentuk awan, itu kan hanya membentuk pattern, motif gitu aja. Sebenarnya nggak ada bentuk-bentuk yang jelas. Tapi alam bawah sadar kita, otak kita itu mencerna sesuatu yang nggak jelas itu dengan pengalaman-pengalaman yang sudah pernah kita rasakan sebagai sesuatu yang familiar. Jadi kita boleh melihat batu-batu itu, oh mukanya kayak wajah ini. Terus awan ini, oh rautnya dia seperti singa, harimau. Nah, konsep itu banyak saya gunakan dalam karya saya. Jadi setiap karya itu sendiri memiliki arah karya seperti apa yang ingin saya tuju. Kalau memang karya saya lebih banyak membutuhkan riset, saya akan taruh lebih banyak porsi riset di situ. Yang mana tentu lebih banyak waktu yang akan saya spend ya dalam karya, karena tidak hanya secara teknis tapi secara riset saya keluar gitu kan. Tapi untuk karya-karya yang mungkin bersifat lebih ekspresionis gitu, itu saya juga tidak terlalu banyak riset di luar maksudnya. Paling saya hanya membuat karya-karya studi atau mempersiapkan diri mengolah batin seperti itu. Ya, observasi itu saya lakukan secara langsung. Saya misalkan terjun ke komunitas gitu, komunitas penyintas. Studi pustaka juga saya lakukan. Bagaimanapun juga buku itu kan dia mengandung informasi yang cukup padat lah ya, singkat padat, dan dengan studi yang lebih ekstensif daripada yang mampu saya lakukan seperti itu. Ya, itu dua itu saya lakukan dalam karya-karya saya. Saya masih akan menggunakan media 2 dimensi, lukisan, painting, atau drawing dalam karya-karya saya, karena memang saya merasa potensi yang paling bisa saya gubah dalam seni rupa ada di dalam media itu. Untuk kemudian secara tema, saya ingin banyak menginkorporasikan tentang bagaimana manusia itu harus hidup dengan maksimal. Karena hidup ini adalah kesempatan kita untuk banyak berbuat baik, banyak beribadah. Saya harap doa-doa yang saya lantunkan lewat lukisan saya ini boleh menjadi pengalaman yang relevan untuk para audiens sekalian. Menurut saya, pada hakikatnya kehidupan itu selalu berubah, dinamis, dan bergerak. Ya, untuk saat ini, inilah yang saya kerjakan, inilah yang saya olah, saya tumbuhkan, dan saya juga tidak menutup kemungkinan untuk merespon ide apapun yang akan muncul nanti dalam proses saya berkarya. Jadi bisa jadi berubah, bisa jadi enggak, itu masa depan saya lepas tangan dulu untuk saat ini gitu. Apa ya, masa depan itu kan sesuatu yang kita nggak bisa rencanakan ya sebagai manusia gitu. Saya mengalir aja bagaimana semesta memperbolehkan saya untuk berkarya dalam kesenian.